An-Nasr adalah tergolong surah Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Surah An-Nasr itu turun pada waktu peristiwa Fathu Makkah. Kemudian kata An-Nasr yang artinya pertolongan diambil dari ayat yang pertama, Idza jaa nasrullahi wal fath. Ingat anak-anak, membaca Al-Quran harus sesuai dengan makhraj atau tempat keluarnya huruf dan tajwid atau tanda bunyi bacaannya. Ustazah ulangi bahwa membaca Al-Quran harus sesuai dengan makhraj atau tempat keluarnya huruf dan tajwid atau tanda bunyi bacaannya. Anak-anak, pada ayat kedua kalian melihat di situ ada huruf nun tasydid. Wa ra'aitan nasa, maka bacaannya harus ditekan. Kemudian nun tasydid juga bacaannya gunnah, dibaca dengung yang lama. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian dilihat lagi, setelah wara'aitan nasa ada kata yadkhuluna. Di situ ada dal sukun, maka itu tergolong huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5 anak-anak, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Bacaannya harus memantul. Contohnya yadkhuluna. Pada ayat lain di surat yang lain, contohnya ahad, khalaq, maka itu adalah namanya huruf qalqalah atau memantul. Ustazah ulangi sekali lagi, diturunkan pada saat peristiwa Fathu Makkah. Selanjutnya, hikmah atau kandungan isi pokok surat An-Nasr yang pertama adalah pertolongan Allah telah datang karena manusia sudah masuk Islam dengan cara berbondong-bondong. Kenapa dianggap pertolongan Allah, anak-anak? Karena awalnya dulu Nabi Muhammad hidup di Mekah, bahkan lahir di Mekah dan besar di Mekah, tetapi akhirnya diusir oleh orang Quraisy untuk pergi dari Mekah. Nah, kemudian saat ini karunia Allah telah datang, pertolongan Allah telah datang, dan Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu untuk menaklukkan kota Mekah. Kemudian hikmah yang kedua adalah kita itu diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak 3 macam zikir. Yang pertama membaca tasbih, yang kedua tahmid, yang ketiga adalah istighfar. Ya, bacaan tasbih bagaimana anak-anak? Subhanallah, pinter ya anak-anak, ustazah hebat semuanya. Kemudian bacaan tahmid adalah alhamdulillah. Bacaan istighfar yaitu astaghfirullah. Sehingga sebenarnya ketika umat Islam sudah berbondong-bondong, ya, maksudnya orang Quraisy sudah masuk Islam dengan berbondong-bondong, berarti jumlah orang Islam banyak. Sebenarnya itu ada kesempatan orang Islam atau Nabi Muhammad dan pasukannya untuk sombong sedikit, tetapi sama Allah tidak boleh. Diingatkan sama Allah, perbanyaklah membaca tasbih karena itu adalah pertolongan dari Allah, mereka mendapatkan hidayah untuk mau masuk Islam. Kemudian diperbanyak membaca tahmid karena apa? Itu memuji Allah, dan tetap harus memperbanyak istighfar agar agama Islam diberkahi. Begitu anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan dan juga memperhatikan video ustazah ini, dan mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi anak-anak hebat dan terus mensiarkan agama Islam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.